Setiap hari, Indonesia menghasilkan sampah dalam jumlah yang sangat besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup pada April 2026 menunjukkan Indonesia memproduksi sekitar 143.000 ton sampah per hari. Angka itu dihitung dari rata-rata produksi sampah sebesar setengah kilogram per orang setiap hari, dengan jumlah penduduk mencapai 288 juta jiwa. Di antara berbagai jenis sampah yang dihasilkan, sisa makanan menjadi penyumbang terbesar. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2025 mencatat, sampah sisa makanan mencapai hampir 40% dari total timbunan sampah nasional. Disusul sampah plastik yang mencapai lebih dari 20%. Di Jawa Barat, situasinya tidak jauh berbeda. Sampah makanan dan plastik menjadi dua jenis sampah yang paling mendominasi. Pertanyaannya, apakah sampah organik yang melimpah itu hanya akan berakhir di tempat pembuangan? Ataukah ia bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih bernilai? Di sebuah sudut permukiman padat di RW 2 Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, seorang akademisi menjalankan eksperimen lingkungan yang sederhana namun menarik. Namanya Linus Ampang Pasasa. Ia adalah dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Namun, di luar aktivitas akademiknya, Linus memiliki kegelisahan yang sama seperti banyak warga kota, persoalan sampah. Alih-alih melihat sampah sebagai masalah semata, ia mencoba melihatnya sebagai sumber daya. Secara nasional, isu saat ini sampah organik sangat melimpah ya. Dan pengolahan dari asalnya dari rumah tangga belum terlaksana. Berangkat dari pemikiran itulah, Linus membangun sistem sederhana yang menghubungkan sampah organik, maggot, dan peternakan ayam dalam satu siklus yang saling mendukung. Setiap hari, Gaslah mengumpulkan sekira 200 hingga 250 kg sampah organik sisa dapur dari warga. Sebaliknya, sampah tersebut menjadi makanan bagi larva Black Shoulder Fly atau BSF yang lebih dikenal dengan maggot. Dalam waktu sekitar 2 hingga 3 minggu, maggot mengonsumsi dan mengurai sebagian besar sampah organik yang diberikan. Proses yang biasanya membutuhkan ruang luas dan waktu lama, kini berlangsung secara alami melalui bantuan serangga. Nah ini dengan adanya program Gaslah khususnya di Bandung, kami manfaatkan hasil pemilahan dari warga dikumpulkan oleh Gaslah, kami olah di sini. Sehingga harapan kami sampah organik ini bisa beres setidaknya di lingkungan RW ya, sehingga ke TPS atau TPA sudah tidak ada, jadi hanya fokus untuk sampah yang anorganik atau residu saja. Hasilnya bukan hanya berkurangnya volume sampah, larva yang dipanen menjadi sumber protein berkualitas tinggi bagi ternak ayam. Sementara sebagian larva yang telah memasuki fase prepupa dipelihara menjadi indukan lalat BSF untuk memastikan siklus budidaya terus berlangsung. Sisa hasil penguraian yang dikenal sebagai kasgot juga tidak terbuang. Material ini dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang membantu menyuburkan tanaman. Inovasi Linus tidak berhenti pada budidaya maggot. Dengan memanfaatkan lahan yang terbatas, ia mengembangkan sistem yang ia sebut sebagai apartemen ayam. Sebuah kandang yang dirancang agar proses pengelolaan sampah dan peternakan dapat berjalan dalam satu kesatuan. Di bagian atas, ayam dipelihara seperti biasa. Di bagian bawah, sampah organik disimpan sebagai pakan bagi maggot. Kotoran ayam dan sisa pakan yang jatuh dari kandang ikut menjadi bagian dari siklus tersebut. Maggot kemudian mengolah material organik itu menjadi biomasa baru. Dengan kata lain, hampir tidak ada yang terbuang. Betul ya. Jadi ide saya ini kan perkotaan ya. Masalah utama jelas lahan ya. Nah, manusia kan banyak di apartemen sekarang ya, seperti gateway dan sebagainya. Jadi sehingga saya mendesain ini tower atau apartemen ayam maggot. Kenapa saya kombinasikan? Ya banyak juga apartemen yang lain tapi hanya ayam ya. Nah, problem kita kan bagaimana mengolah sampah. Nah, dengan adanya apartemen ini, sampah ini akan dimakan oleh maggot ya. Maggot kalau sudah dewasa bisa tambahan protein buat ayam, dan kotoran ayam juga langsung dimakan oleh maggot. Jadi sangat berputar aja di sini ya, sehingga benar-benar sangat efisien dan produktivitasnya tinggi. Di tengah keterbatasan lahan perkotaan dan meningkatnya volume sampah,
Sistem seperti ini menawarkan sebuah kemungkinan bahwa pengelolaan sampah tidak selalu membutuhkan teknologi mahal atau infrastruktur besar. Kadang, solusi dapat lahir dari halaman rumah, dari komunitas kecil, dan dari kemauan untuk melihat sampah sebagai sumber daya. Ya, harapan kami ini ya sudah mulai dikenal dari medsos ya, semoga bisa diduplikasi ya diduplikasi di mana-mana seluruh Indonesia, tidak hanya Bandung ya. Kalau di Bandung sudah mulai diduplikasi, di Taman Sari akan ada 3 seperti ini, di Lebak Silubangi kelurahan ada lagi dibangun, di ITB Sabuga ada, di Ciapit lagi akan dibangun segera, jadi sudah mulai diduplikasi. Nah, kalau masih ada yang masalah kronis sampahnya ya harus mulai mencoba seperti ini ya. Jadi ini pengabdian masyarakat, jadi bukan nggak ada hakinya lah gitu ya. Kita bagi-bagi ilmu ini bisa dipakai di seluruh Indonesia seperti itu, supaya itu lingkungan kita bebas sampah, karena di mana-mana pejabat di mana-mana teriak sampah dan sebagainya. Budgetnya bisa triliunan keluar untuk beli alat-alat yang sangat gede ya, untuk jadi listrik dan sebagainya. Pakainya ya simple, cara tradisional ini cara tradisional tapi sangat bermanfaat ya. Inilah warisan nenek moyang kita seperti itu. Di tangan yang tepat, sampah bukan akhir dari sebuah siklus. Ia adalah awal dari kehidupan yang baru. Dari sampah menjadi gizi.